Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Fauzi akan menjelaskan kepemimpinan karismatik. Apa itu kepemimpinan karismatik? Kepemimpinan karismatik adalah bagaimana cara seorang pemimpin berkomunikasi dengan membangkitkan empati dan emosi yang kuat pada orang-orang sekitarnya. Pemimpin karismatik sering dianggap sebagai sosok orator yang mahir menyampaikan visi. Pasalnya, seorang pemimpin karismatik mengandalkan gaya berbahasa yang fasih, pesona daya tarik, dan kemampuan merayu demi mencapai tujuan tersebut. Namun, gaya kepemimpinan karismatik tidak hanya menyadarkan harapannya pada semua keterampilan itu. Seorang pemimpin berkarisma paham pentingnya menjadi panutan yang baik untuk bisa mendapatkan kepercayaan publik. Maka, mereka sering memilih terjun ke lapangan di garda terdepan untuk langsung mempromosikan visinya. Pemimpin yang karismatik cenderung menitik beratkan usahanya untuk mempererat ikatan sosial. Itu kenapa tidak jarang pula seorang pemimpin sampai rela berkorban bersama dengan pengikutnya. Pemimpin karismatik memiliki berperan besar dalam menciptakan perubahan sosial. Ciri-ciri kepemimpinan karismatik yaitu adalah memiliki aura yang sangat kuat. Karena pemimpin karismatik dianggap berbudi luhur karena bisa menunjukkan hakat dan kepercayaan diri yang tinggi. Yang kedua, keterampilan menjalin koneksi. Semua orang bisa menjalin hubungan dengan sesama, namun tidak semua hubungan yang tercipta bisa memiliki makna. 3. Kemampuan dalam memanage situasi. Pemimpin karismatik juga harus tahu bagaimana memanfaatkan body language dan membaca atmosfer lingkungan untuk membuat orang lain merasa nyaman. Lalu, public speaker handal. Seringkali orang-orang dengan gaya kepemimpinan karismatik adalah pembicara yang berbakat. Banyak yang mahir dalam merajut kata-kata yang tepat dan efektif untuk menyampaikan pesan, baik itu saat berbicara empat mata atau di hadapan banyak orang. Yang kelima, mampu introspeksi diri. Pemimpin karismatik mahir mengintrospeksi diri sendiri dengan jujur. Mereka terus berupaya untuk memperbaiki dan memoles diri supaya bisa menghadirkan sosok yang patuh dijadikan panutan bagi sekitarnya atau orang lain. 6. Lalu mereka memiliki tekad yang ulet, yaitu hidup penuh cobaan dan perjuangan. Akan tetapi pemimpin yang karismatik tidak mudah menyerah. 7. Rendah hati. Para pemimpin karismatik yang efektif menghargai nilai, bakat, dan keterampilan yang dimiliki setiap orang. Mereka juga dengan sungguh-sungguh mendengarkan kepribadian dan gagasan orang-orang. Dan kepemimpinan karismatik pun memiliki kekurangan bahkan kelebihan. Yang pertama yang akan dijelaskan yaitu adalah kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah peningkatan loyalitas. Perusahaan yang dipimpin karismatik cenderung kohesif karena pekerjaannya memiliki tujuan yang jelas. Lalu, pembibitan pemimpinan baru. Karisma yang terpancar dari pemimpin dan manajer dapat memacu karyawan di bawah mereka untuk menjadi calon pemimpin selanjutnya. Produktivitas tinggi. Para pemimpin ini sangat terampil dalam mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari orang-orang yang berbeda. Lalu, merangkul inovasi. Pemimpin karismatik mendorong orang-orang di sekitarnya menuju perubahan dan inovasi yang masuk akal. Lalu, membangun budaya belajar. Kualitas utama dari kepemimpinan karismatik adalah kerendahan hati dan komunikasi yang efektif. Lalu setelah kelebihan, otomatis akan ada namanya kekurangan. Lalu selanjutnya itu kekurangan, yaitu adalah pertama salah fokus karena kekuatan mereka untuk memengaruhi orang lain bisa membutakan. Lalu organisasi terlalu bergantung, dependen. Ketika pemimpin keluar, mengundurkan diri, pensiun, dan kemudian terburuknya meninggal. Absen kehadiran pemimpin yang karismatik dapat berdampak negatif pada berlangsungnya perusahaan. 3. Merasa sangat diagungkan. Pemimpin mungkin merasa sangat dimuliakan oleh orang-orang sekitarnya sehingga luput belajar dari kesalahan yang sudah-sudah. Tips menerapkan kepemimpinan karismatik. Setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan kepemimpinan karismatik. Namun, untuk menghindari resikonya, penting bagi kamu untuk memahami pentingnya kehadiran, pengaruh, dan perhatian jika berada di posisi ini. Lalu di sini ada beberapa tips yang dapat dicoba untuk memanfaatkan gaya kepemimpinan karismatik di kantor, seperti menjadi pendengar yang baik.
Lalu menggabungkan kekuatan dengan kehangatan. Lalu asah cara komunikasi. Jadilah pendengar yang baik, jangan diam saja maksudnya. Ajukan pertanyaan namun berhenti sebentar untuk berpikir sebelum membuat pertanyaan atau membalas ucapan. Gabungkan kekuatan dengan kehangatan. Siapapun bisa menjadi sosok yang kuat dan berpengaruh, akan tetapi imbangi karakter kuat tersebut dengan empati dan welas asih agar tidak menjadi sosok pemimpin yang dingin. Asah cara berkomunikasi. Orang-orang ingin menggunakan gaya kepemimpinan karismatik harus mengasah keterampilan public speaking mereka. Ya mungkin ini saja dari saya. Sebelumnya kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.